Sang pelahap planet di belakang menerkam Ouyang Qingxiang sementara sang pelahap planet perak di depan menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya tetapi ia hanya bisa bertarung imbang dengan sang pelahap planet perak. Akan tetapi, Ouyang Qingxiang bukanlah tandingannya. Ia benar-benar ditekan oleh sang pelahap planet di belakangnya, dan situasinya genting. Wus! Cakar sang pelahap planet perak memotong teratai hijau pelindung Ouyang Qingxiang dan hampir membelahnya menjadi dua. Meskipun ia berhasil menghindarinya, luka sayatan berdarah masih muncul di tubuhnya, dan ia berdarah. Ini buruk. Lu Ming mengerutkan kening. Namun sekarang, ia ditahan oleh sang pelahap planet perak dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Hampir mustahil untuk menyelamatkannya. Ouyang Qingxiang terluka dan situasinya bahkan lebih berbahaya. Ia dipaksa mundur oleh sang pelahap planet di tepi utara, No. Veld B.In.Com. Teratai hijau bangkit. Mata Ouyang siang-siang dipenuhi dengan tekad saat dia berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ki pedang yang tak terbatas berkumpul menjadi teratai hijau besar yang menyelimutinya. Bas! Bas! Cakar tajam planet Devourer perak menebas teratai hijau. Teratai hijau bergetar dan percikan api beterbangan, tetapi masih terhalang. Namun, planet Devourer perak menyerang dengan gila. Dua cakar tajamnya seperti kilat, menebas ratusan serangan dalam sekejap. Teratai hijau di sekitar tubuh Ouyang Qingxiang bergetar semakin keras. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan bisa bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Saat Lu Ming bertarung dengan planet Devourer perak, dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Ouyang Qingxiang pasti tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, kekalahannya hanya masalah waktu. Sekarang, hanya ada satu jalan di hadapan Lu Ming, dan itu adalah membakar hati dewa kunonya. Dengan membakar hati dewa kuno, kekuatan Lu Ming pasti akan melonjak, tetapi konsekuensinya juga akan sangat serius. Setelah hati dewa kuno terbakar, itu akan berkurang menjadi tidak ada. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah Lu Ming masih bisa berubah menjadi tubuh dewa kuno di masa depan. Ada kemungkinan bahwa jika hati dewa kuno dibakar, dia tidak akan dapat mengubah tubuh dewa kunonya di masa depan. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Lu Ming. Namun, jika dia tidak membakar hati dewa kunonya, Ouyang Qingxiang kemungkinan besar akan mati di sini. Lu Ming sedikit ragu-ragu. Bang! Bang! Kemudian, dia menyingkirkan dua kepala pelahap planet perak itu. Gadis suci Qingxiang, kau hebat sekali. Kau berhasil menerobos di saat kritis. Lu Ming tersenyum. Aku beruntung kali ini. Aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku tadi, tetapi aku tidak menyangka akan berhasil. Ouyang siang-siang tersenyum. Dengan terobosan Ouyang siang-siang, mereka lebih percaya diri. Selama mereka tidak menghadapi terlalu banyak pelahap planet perak sekaligus, mereka tidak perlu takut. Oleh karena itu, mereka perlahan turun lagi. Setelah itu, mereka tidak menghadapi satupun pelahap planet. Sepertinya dua pelahap planet perak dari sebelumnya adalah semua pelahap planet. Tidak lama kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di celah itu. Ada ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah celah itu. Itu sangat luas dan ada banyak lorong yang mengarah ke segala arah. Di sisi lain ruang itu, mereka melihat pelahap planet emas. Itu adalah yang telah mereka lukai sebelumnya. Tombak panjang yang digunakan Lu Ming untuk menusuk pelahap itu telah ditarik keluar dan dibuang ke samping. Lukanya sudah berhenti berdarah, tetapi napasnya masih sangat lemah. Dalam gerakan Lu Ming sebelumnya, kekuatan suci telah meledak langsung di tubuhnya, meledakkan organ dalam pelahap planet emas. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat, ia akan mati. Mencicit, melihat Lu Ming dan Ouyang Qingxiang, pelahap planet emas mengeluarkan teriakan tajam. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang dingin. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang perlahan mendekati pelahap planet emas, siap untuk melancarkan serangan fatal. Mencicit. Pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari salah satu lorong samping. Kemudian, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang melihat pelahap planet besar merangkak keluar. Pelahap planet ini juga berwarna keemasan. Itu adalah pelahap planet kelas emas lainnya, dan yang ini tampak seperti dalam kondisi terbaiknya dan tidak terluka. Ekspresi Lu Ming dan Ouyang Qingxiang berubah drastis. Bahkan jika Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan pelahap emas di puncaknya.
Tidak bagus, kita mundur. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Ouyang Qingxiang. Mereka berdua terbang ke langit, berencana untuk meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan menyambar dari arah lain. Kemudian, makhluk besar muncul di atas kepala Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Beberapa cahaya keemasan menebas Lu Ming dan Ouyang Qingxiang dengan suara siulan yang mengerikan. Tidak bagus. Pada saat kritis, mereka berdua melancarkan serangan mereka sendiri untuk melawan. Namun, serangan yang ditujukan kepada mereka terlalu kuat. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka terlempar ke tanah. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan menciptakan dua lubang besar. Mereka berdua merasakan tubuh mereka mati rasa, dan ki serta darah mereka bergejolak. Mereka hampir memuntahkan darah. Pemakan planet emas ketiga. Suara Ouyang Qingxiang bergetar. Mata Lu Ming menyipit. Itu adalah pemakan planet emas lain yang telah menyerang mereka. Ada 3 pemakan planet emas di sini. Pemakan planet emas yang muncul di belakang mereka melayang di udara, menghalangi jalan mundur mereka. Pemakan planet emas kedua perlahan berjalan menuju keduanya. Mencicit. Tepat saat Lu Ming dan Ouyang Qingxiang memikirkan cara untuk melarikan diri, suara-suara tajam terdengar dari beberapa arah lain. Kemudian, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang melihat sosok-sosok emas merangkak keluar dari gua satu demi satu. Para pelahap planet emas. Mereka semua adalah pelahap planet emas. Lu Ming melirik ke sekeliling dan melihat 10 dari mereka, No. Feld B. Jen.C. Om. Selain yang telah mereka lukai sebelumnya, ada 11 dari mereka. Hati mereka terus mencelos. Ada 11 pelahap planet emas di sini. Mereka berdua bahkan tidak dapat mengalahkan satu pelahap planet emas, apalagi 11 dari mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lu Ming, aku telah melibatkanmu kali ini. Wajah Ouyang Qingxiang seputih salju. Menghadapi 11 pelahap planet tingkat emas, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti akan mati tanpa diragukan lagi. Kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Keluarkan semua kekuatan, tidak ada cara lain, dia hanya bisa keluar semua. Sepertinya aku harus membakar hati dewa kuno hari ini. Lu Ming menghela nafas. Ketika dia berhadapan dengan 2 pelahap planet perak, dia sudah berencana untuk membakar hati dewa kuno. Namun, setelah Ouyang Qingxiang berhasil menerobos, dia tentu saja tidak perlu membakarnya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak perlu membakar hati dewa kuno. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada 11 pelahap planet kelas emas di sini. Ini hanyalah sarang pelahap planet kelas emas. Pertempuran, pertempuran, pertempuran. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya dengan ganas ke perut pelahap planet tingkat emas, mengabaikan para pelahap planet lainnya. Puff! Tombak panjang Lu Ming menembus pelahap planet tingkat emas dan menjepitnya ke tanah. Pada saat yang sama, serangan para pelahap planet tingkat emas lainnya telah mendarat di Lu Ming. Hati-hati, seru Ouyang Qingxiang, bas, bas, dan EBCP, wosh. Cakar tajam dari para pelahap planet tingkat emas lainnya menebas tubuh Lu Ming. Namun, cakar tajam dari sebelumnya tidak berhasil memotong tubuh Lu Ming. Sisik hijau di permukaan tubuh Lu Ming menjadi sangat keras. Cakar tajam pelahap planet tingkat emas menebas sisik di tubuh Lu Ming, menghasilkan suara berdenting dan percikan api, meninggalkan bekas putih dangkal di atasnya. Bunuh! Lu Ming berteriak dan menusuk pelahap planet tingkat emas lainnya dengan tombaknya. Dia meraih pelahap planet tingkat emas lainnya dengan tangannya yang lain dan menghancurkannya. Lu Ming terlalu kuat ketika dia membakar hati dewa kuno. Dia benar-benar menghancurkan 11 pelahap planet tingkat emas. Selanjutnya, Lu Ming melepaskan metodenya yang seperti kilat dan memulai pembantaian yang mengerikan. Pelahap planet tingkat emas yang mengerikan itu dibunuh oleh Lu Ming satu demi satu. Tidak lama kemudian, 11 pelahap planet tingkat emas semuanya terbunuh, tergeletak di tanah. Ouyang Qingxiang tercengang dan benar-benar terpana. Pada saat ini, Lu Ming terengah-engah. Tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia merasakan kelemahan seolah-olah dia akan pingsan. Hati dewa kuno hampir padam. Lu Ming merasakan hati dewa kuno dan menyadari bahwa itu sangat sunyi. Itu tidak sekuat sebelumnya. Dia takut dia bahkan tidak bisa menggunakan tubuh dewa kuno. Untungnya, semua 11 pelahap emas telah terbunuh. Lu Ming tersenyum pahit.
Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, kerugian sementara itu tidak ada apa-apanya. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Baru saat itulah Ouyang Qingxiang tersadar dan berlari ke arah Lu Ming. Aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kamu benar-benar membunuh lebih dari 10 bawahanku yang tidak berguna. Sangat bagus. Pada saat ini, tawa tajam terdengar. Tepat saat Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menghela napas lega, suara tawa melengking terdengar, dan ekspresi mereka berubah. Siapa itu? Teriak Ouyang Xiang-Xiang. Suara ini sangat asing baginya. Itu bukan milik putra suci refleksi atau putra suci tertinggi. Kaca-kaca, sebuah suara datang dari salah satu gua. Kemudian, sosok besar merangkak keluar dari gua. Tidak diragukan lagi, makhluk besar ini adalah pelahap planet, dan itu sepenuhnya berwarna emas. Pelahap planet tingkat emas lainnya. Selain itu, pelahap planet tingkat emas ini sangat berbeda dari pelahap planet tingkat emas yang telah muncul sebelumnya. Pelahap planet tingkat emas ini sebenarnya memiliki 3 kepala dan 6 cakar depan yang sangat tajam. Itu tampak sangat mengerikan. Tidak bagus, itu adalah pelahap planet tingkat emas yang bermutasi. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari pelahap planet tingkat emas biasa. Bon berteriak di lautan kesadarannya. Hati Lu Ming hancur. Yang ini sebenarnya adalah pelahap planet tingkat emas yang bermutasi, yang beberapa kali lebih kuat dari pelahap planet tingkat emas biasa. Bagaimana mereka bisa melawannya? Mengingat kondisi fisik Lu Ming saat ini, dia bahkan bukan tandingan pelahap planet tingkat perak, apalagi tingkat emas. Lebih jauh lagi, pelahap planet ini bisa berbicara, tidak seperti pelahap planet sebelumnya. Hehehe, bocah manusia, kau benar-benar kuat. Kau punya banyak kartu truf. Untungnya, aku cukup pintar untuk membiarkan para idiot itu keluar lebih dulu. Hehe, sekarang, apa yang kau miliki untuk melawanku? Pergilah ke neraka. Pelahap planet emas yang bermutasi itu menjerit. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming. Sinar cahaya keemasan menebasnya. Nyanyian pedang teratai hijau. Mati! Ouyang Qingxiang berteriak dan berdiri di depan Lu Ming. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan nyanyian pedang teratai biru. Pedang Qi yang besar menebas ke depan. Dengan kultivasi Ouyang Xiang-Xiang saat ini di alam dewa surgawi tingkat kelima, kekuatan penuhnya sungguh mencengangkan. Namun, ketika cahaya pedangnya berbenturan dengan cahaya Devourer peringkat emas yang bermutasi, cahaya pedangnya langsung hancur. Ouyang Qingxiang mengerang dan tubuhnya terpental jauh. Dia menghantam dinding dan memuntahkan seteguk darah. Salah satu baju perangnya terbelah, memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Hanya dengan satu gerakan, Ouyang Qingxiang terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan seperti itu. Kamu hanya mencari kematian. Hehehe. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Dia mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa dan menyerang Devourer planet emas yang bermutasi dengan tombak panjang di tangannya. Wus! Lu Ming mengarahkan tombaknya ke leher Devourer planet emas yang bermutasi. Namun, kepala lawannya miring ke samping. Lu Ming tidak menusuk lehernya. Sebaliknya, dia menusuk karapas di kepala lawannya. Terdengar suara paku dipaku dan percikan api beterbangan ke segala arah. Lu Ming tidak menembus pertahanan lawannya. Lu Ming tidak. Dalam kondisi tubuh dewa kunonya, ada perbedaan besar antara kemampuan mereka. Selama dia tidak mengenai titik vital lawannya, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Kau ingin bersembunyi? Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersembunyi. Tombak panjang Lu Ming terus menusuk keluar, khususnya mengincar titik vital lunak lawannya seperti mata dan leher. Kau ingin membunuhku? Jangan pernah berpikir tentang itu, jangan pernah berpikir tentang itu, mati, mati. Sang pemakan planet emas yang bermutasi meraung dengan marah. Ketiga kepalanya menggeliat dan keenam cakarnya yang tajam terjulur secara acak. Beberapa cakarnya mencengkeram peti mati tembaga ungu, mencoba mendorongnya hingga terbuka. Kaca, tiba-tiba, suara retakan datang dari peti mati tembaga ungu. Itu karena cakar tajam sang pemakan planet emas yang bermutasi telah mencengkeram tutup peti mati tembaga ungu. Baru saja, tutupnya telah didorong sedikit. Kaca, kemudian, tutup peti mati didorong sedikit lagi, dan ada celah kecil antara tutup dan badan peti mati. Raungan,
Pada saat ini, sebuah raungan datang dari celah peti mati tembaga ungu. Raungan ini mengguncang bumi, menyebabkan gendang telinga Luming berdenging dan dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, aura mengerikan terpancar dari peti mati tembaga ungu, menyelimuti Luming dan Golden Planet Devourer yang bermutasi. Raungan, raungan, raungan dari peti mati perunggu ungu menjadi lebih mengerikan. Kekuatan yang mengerikan menekan Luming. Pada saat ini, Luming tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang dikendalikan. Bahkan indranya sedang dikendalikan. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap gulita. Namun, pada saat berikutnya, matanya menyala lagi. Kemudian, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah tiba di alam semesta. Di langit berbintang, ada raksasa yang sangat besar yang tinjunya lebih besar dari sebuah planet. Dewa kuno, jantung Luming berdetak kencang. Ini jelas dewa kuno. Dewa kuno itu meraung dan meninju. Di langit berbintang, planet-planet meledak satu demi satu. Pemandangan itu sangat mengerikan. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Luming tiba di sisi lain langit berbintang yang tak terbatas. Ia melihat sekelompok dewa kuno di langit berbintang ini. Ya, bukan satu, tetapi sekelompok. Kelompok dewa kuno ini, masing-masing tubuh mereka tak terkalahkan dan sangat besar, No. Felt Bin.com. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Seluruh alam semesta bergetar di bawah tekanan seperti itu. Dewa-dewa kuno ini tampaknya sedang bertarung dengan sesuatu. Itu benar-benar merusak. Langit berbintang alam semesta hancur dan meledak satu demi satu. Luming bahkan melihat galaksi meledak dan hancur. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Luming melihat peti mati perunggu ungu mengambang di langit berbintang. Peti mati itu terus mengambang dan ia tidak tahu kemana ia mengambang. Luming telah melayang di langit berbintang. Ia tidak tahu sudah berapa lama. Ia mengantuk dan perlahan-lahan tertidur lelap. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia terbangun lagi. Yang menyambut matanya adalah gua bawah tanah. Luming, kamu baik-baik saja. Suara renyah tersampaikan ke telinga Luming. Luming menoleh dan melihat tatapan khawatir Ouyang Qingxiang. Aku baik-baik saja. Luming tersenyum lalu melihat sekeliling. Dia masih berada di gua bawah tanah yang sama, tetapi Devourer planet emas mutan itu sudah mati. Seluruh tubuhnya mengerut, dan baju besi emas di tubuhnya sangat redup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah semua esensi dalam tubuhnya telah tersedot. Peti mati tembaga ungu itu masih menekan Devourer planet emas yang bermutasi. Namun, tutup peti mati, yang tadinya sedikit terbuka, sekarang tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Apa saja yang baru saja kulihat? Apakah itu fenomena aneh di peti mati tembaga ungu itu? Juga, mengapa Devourer planet emas yang bermutasi itu mati, tetapi aku, Ouyang Qingxiang, baik-baik saja? Banyak pikiran berkelebat di benak Luming dan dia punya banyak pertanyaan. Itu berbahaya, nak. Kali ini benar-benar berbahaya. Aku dalam masalah besar karenamu. Suara iblis tulang datang dari lautan kesadarannya. Setelah menyapa Ouyang Qingxiang, tubuh Luming terus tumbuh. Pada akhirnya, ia berubah menjadi dewa kuno yang tingginya 200 meter. Sisik di sekujur tubuhnya tidak lagi hijau, tetapi telah berubah menjadi biru. Itu benar-benar dewa kuno berbaju hijau. Luming sangat gembira. Pada saat itu, ia merasa bahwa ia memiliki energi yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Ia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasiku juga telah menembus dan mencapai batas tahap ke-9 alam dewa sejati. Luming terkejut saat mengetahui bahwa kultivasinya juga telah menembus. Dia tidak hanya mencapai tahap ke-9 dewa sejati, tetapi dia juga telah mencapai batas tahap ke-9 dewa sejati. Dia tidak jauh dari tingkat dewa surgawi. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu terkait dengan fenomena aneh yang kulihat sebelumnya? Imajinasi Luming menjadi liar. Apa yang baru saja dia lihat adalah tentang para dewa kuno. Dewa kuno menghancurkan satu demi satu planet dengan satu pukulan dan melintasi langit berbintang. Itu sangat menakutkan. Di adegan lain, sekelompok dewa kuno bertarung dengan musuh. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Langit berbintang alam semesta hancur, dan seluruh galaksi runtuh. Semua ini pasti terkait dengan peti mati tembaga ungu.
Sebuah berkah tersembunyi, itu benar-benar berkah tersembunyi. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Sebelumnya, dia telah membakar hati dewa kunonya dan bertarung dengan sengit dengan pelahap planet emas. Yang terbaik adalah energi hati dewa kuno hampir habis. Lu Ming berpikir bahwa dia tidak akan pernah menggunakan tubuh dewa kuno lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya dapat menggunakan tubuh dewa kuno, tetapi juga telah berevolusi menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dia bahkan telah menembus level kultivasinya, menghemat banyak waktu. Setan tulang itu benar, Lu Ming benar-benar telah mengambil tawaran yang bagus. Pada saat itu, Lu Ming merasa telah mengecewakan setan tulang itu. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Di sampingnya, Ouyang Qingxiang dalam keadaan terkejut. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Nona Ouyang, ayo berkemas dan pergi. Lu Ming memberitahu Ouyang Qingxiang. Oke. Baru kemudian Ouyang Qingxiang menganggukkan kepalanya berulang kali. Kali ini, itu benar-benar panen yang luar biasa. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh 11 pelahap planet emas. Pelahap planet emas yang bermutasi tidak memberikan poin tertentu. Lu Ming dan yang lainnya hanya memperlakukannya sebagai pelahap planet emas biasa. Namun, para pelahap planet emas yang bermutasi memiliki 3 kepala, yang setara dengan 3 pelahap planet emas. Secara total, ada 14 pelahap planet emas. Ini adalah panen yang mencengangkan. Tak perlu dikatakan, mereka pasti memiliki poin terbanyak dalam kompetisi ini. Mereka tidak percaya bahwa Putra Sein tertinggi dan Putra Sein cahaya sementara akan memiliki begitu banyak poin. Mereka berdua terbang keluar dari celah bawah tanah dan bertemu dengan Kang Chong dan Liu Jie. Ketika Kang Chong dan Liu Jie mengetahui bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah membunuh 14 pelahap planet emas, mereka tercengang dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Masih ada waktu yang lama sebelum batas waktu 3 bulan. Mereka tidak keluar dan membunuh beberapa pelahap planet saat mereka melakukannya. Pada hari-hari berikutnya, mereka tidak bertemu dengan pelahap planet emas, tetapi mereka bertemu dengan beberapa pelahap planet perak dan perunggu. Sekarang setelah Ouyang Qingxiang mengalami terobosan dalam kultivasinya dan kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat, jauh lebih mudah untuk membunuh pelahap. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh pelahap planet perak bahkan jika dia menghadapinya sendirian. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 bulan kemudian, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan 2 lainnya kembali ke lorong tempat mereka masuk. Setelah periode 3 bulan itu berakhir, mereka terbang ke pusaran dan kembali ke tempat kompetisi Sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan masih ramai. Waktu 3 bulan hanyalah sekejap mata bagi semua orang. Itu akan berlalu dalam waktu singkat. Lihat, mereka keluar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Kemudian, semua orang melihat sosok-sosok muncul dalam susunan teleportasi di langit. Nov L.B. Jen. Putra Sein tertinggi, Putra Sein cahaya sementara, Lu Ming, dan yang lainnya muncul hampir bersamaan dan saling mengamati. 4 orang masuk dari setiap sisi, dan 4 orang keluar. Tidak ada yang kalah. Hehe, aku ingin tahu berapa banyak pelahap planet yang telah kau bunuh. Mari kita lihat. Tatapan mata Sein tertinggi menyapu Putra Suci Refleksi, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya saat dia berbicara dengan dingin. Kau akan tahu sebentar lagi. Putra Suci Refleksi mendengus. Ekspresi Ouyang Xiangxiang tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, mata Kang Chong dan Liu Jie menunjukkan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Mereka menantikan ekspresi Putra Suci tertinggi dan yang lainnya saat melihat perolehan mereka. Yang lain di sekitarnya juga menebak-nebak. Putra Suci tertinggi terkekeh dan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, kepala para pelahap planet beterbangan. Ada yang berwarna perak dan perunggu. 18 kepala pelahap planet perak dan 80 kepala pelahap planet perunggu. Ekspresi Putra Suci Refleksi berubah sangat buruk saat melihat angka ini. Sang Santo tertinggi memandang pantulan Putra Santo dengan puas, lalu menatap Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Ia terkekeh dan berkata, apakah menurutmu hanya itu yang kudapatkan? Kalau begitu, kalian sebaiknya perhatikan baik-baik. Setelah berkata demikian, Sang Santo tertinggi melambaikan tangannya lagi, dan kepala sang pemakan planet lainnya terbang keluar. Kepala sang pemakan planet itu berwarna emas.
Kepala sang pemakan planet emas. Melihat kepala itu, Sang Santo Cahaya yang mengambang, Sang Santo Zixia, Sang Santo Yan Kong, dan Sang Santo Suetan semuanya menjadi pucat. Bahkan Ouyang Qingxiang dan yang lainnya pun memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sang Santo tertinggi dan yang lainnya benar-benar mampu membunuh sang pemakan planet tingkat emas. Kekuatan mereka sungguh mengejutkan. Senyum muncul di wajah Tua Zizun saat dia mengumumkan dengan lantang, di sisi alam semesta tertinggi, kita telah membunuh seorang pelahap planet emas, 18 pelahap planet perak, dan 80 pelahap planet perunggu. Kita telah memperoleh total 220 poin. Wajah Putra Suci berubah lebih buruk lagi. Poin yang mereka peroleh hanya sekitar setengah dari Putra Suci tertinggi. Perbedaannya terlalu besar. Kerumunan itu kembali terlibat dalam diskusi yang panas. Seperti yang diharapkan dari Putra Suci tertinggi. Dia benar-benar memperoleh 220 poin. Itu hampir 2 kali lipat jumlah poin yang dimiliki Putra Suci Cahaya sementara. Putra Suci Cahaya mengambang memiliki 4 Putra Suci dan Wanita Suci yang bekerja sama. Jika mereka berpisah, bukankah mereka akan menjadi lebih buruk? Kesenjangannya terlalu besar. Perbedaannya memang mengejutkan. Di antara semua Putra Suci dan Perawan Suci, Putra Suci tertinggi adalah yang terbaik. Aku tahu bahwa tidak seorang pun dapat mengalahkan Putra Suci tertinggi. Aku bahkan belum menghitung poin Gadis Suci Qingxiang dan Putra Suci Luming. Tak perlu dikatakan lagi, Gadis Suci Qingxiang dan Putra Suci Luming memiliki jumlah orang paling sedikit. Aku yakin mereka tidak akan memiliki lebih dari 100 poin. Di tengah-tengah diskusi, Putra Suci tertinggi mengalihkan pandangannya ke Luming dan Ouyang Qingxiang. Kalian berdua, di mana hasil jerih payah kalian? Keluarkan dan lihatlah, kata orang suci tertinggi dengan ekspresi santai. Dia juga merasa bahwa hasil jerih payah Luming dan yang lainnya pasti tidak akan melebihi hasil jerih payah Putra Suci Refleksi dan yang lainnya.